Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, kali ini kita mendapatkan sebuah informasi terbaru mengenai Harry Potter franchise. Yang dimana kemarin kita udah menemukan ada beberapa aktor-aktor yang kepilih, terutama mengenai cast utamanya dari Harry Potter, Ron Weasley, dan juga Hermione Granger. Nah, sekarang kita mendapatkan sebuah informasi terbaru dari berbagai macam media bahwa pemeran untuk Draco Malfoy dan juga Lucius Malfoy akhirnya sudah kepilih oleh mereka, dan mereka diperankan oleh Rox Spratt dan juga John Flynn. Wow, jadi ya kita udah mendapatkan siapakah aktor utamanya yang akan memerankan Draco Malfoy dan juga Lucius Malfoy. Ingat ya, kalau kita callback kepada Harry Potter zaman-zaman dulu di era tahun 2000-an awal sampai kepada tahun 2011-an, memang Draco Malfoy ini diperankan oleh aktor Tom Felton. Yang dimana menurut gue ya, ini adalah aktor yang bisa dibilang cukup oke. Bagaimanakah segi aktingnya, bagaimanakah gestur tubuhnya, bagaimanakah pelafalannya, dan bagaimanakah dia bisa menjadi sosok yang bisa dibilang cukup ngeselin, tapi dia punya motivasi. Nah, itu dia makanya Draco Malfoy di franchise Harry Potter memang sebuah elemen yang cukup diperhatikan banget, karena rival Harry dan juga Draco Malfoy ini dari awal itu cuma sebagai rival biasa, tapi ternyata di akhir mereka memiliki sebuah tujuan yang begitu besar. Apalagi ini berhubungan juga dengan Voldemort dan juga berbagai macam anggota Death Eater di franchise Harry Potter yang satu ini ya. Makanya memang Tom Felton zaman dulu ya, oh itu aktingnya bagus banget cuy. Apalagi yang paling ngeselin itu adalah Harry Potter kedua, The Chamber of Secrets, yang dimana si Draco ini dia meskipun dia ngeselin ya, tapi levelnya makin naik pak. Gila, gue hampir emosi ketika ada adegan ketika dia tuh menjelekkan nama Dumbledore. Wah, itu gokil banget sih, gila sih, anjir lah Tom Felton, gila. Dan by the way, skripnya bagus. Karena apa? Lagi-lagi zaman dulu ketika Harry Potter ini dikerjakan, itu dari segi sutradaranya bahkan penulis naskahnya itu masih dikerjakan oleh Alfonso Cuarón. Karena ketika ada film yang dihandle oleh Alfonso Cuarón ini, itu bagaimana sinematografinya, akting semua para aktornya, bahkan yang paling penting skripnya masih bagus men. Kecuali pas zaman-zamannya David Yates, setelah pas Harry Potter yang Order of the Phoenix yang kelima sampai kepada yang terakhir, David Yates, aduh gua nggak tahan sih, karena filmnya oke, gua paham makin ke dark, tapi makin sini makin kayak penuh fan service tapi gak ada makna. Gua paling kecewa tuh yang ada di bagian final battle-nya. Mohon maaf ya, pas gua bandingkan dengan versi novel sama bagian di versi filmnya, final battle antara Harry Potter dan juga Voldemort itu jauh lebih mengerikan men, jauh lebih masif ketimbang versi filmnya. Makanya gue berharap ya mengenai film franchise Harry Potter ini, gue berharap please mengenai fight battle antara Voldemort dan juga Harry Potter ini akan jauh lebih masif dan juga jauh lebih gila. Apalagi ini udah berformat series ya, seperti itu. Makanya ya kalau gue sih bisa mengharapkan hal seperti itu. Oke, lanjut. Kita ngebahas mengenai cast-castnya Harry Potter ini. Yang pertama itu adalah Draco Malfoy yang diperankan oleh Rox Spratt. Oke, kita bahas dulu dalam segi bentuk wajahnya, oke. Bentuk wajahnya, oke, dan juga bagaimanakah mata birunya, ya kan. Serta rambutnya situ masih ya lurus agak-agak keriting ya. Sama kulitnya putih banget, putih, ya putih-putih ala-ala Amerika lah ya. Tapi yang gue lihat untuk wajahnya memang kurang membuktikan bahwa dia itu adalah seorang pembuli ya. Jadi mungkin dia masih postur wajah biasa, tapi belum bisa menunjukkan bagaimana power acting dia sebagai anak membuli yang suka membuli Harry Potter dan juga berbagai macam para penyihir yang bukan darah campuran seperti dia. Ingat ya, ini mungkin buat kalian nih yang masih lupa kalau keluarga Malfoy di Harry Potter franchise ini, mereka itu adalah keluarga penyihir paling sombong, dan juga mereka itu adalah penyihir yang punya darah campuran alias half-blood. Oke, makanya ketika di franchise Harry Potter ini, semua penyihir yang berkategori seperti half-blood ini, kebanyakan mereka itu adalah penyihir yang menjadi pengikut bagi Voldemort. Oke, jadi ya ini udah menjadi sebuah plotnya udah begitu oke lah bos, sebagai pembentukan cerita yang begitu mendalam dan juga mengkerucutkan kepada kisah Voldemort yang ada pada franchise Harry Potter yang satu ini cuy. Oke, tapi kalau yang aku lihat ya, memang untuk wajahnya kalau gua bandingkan ke zaman-zamannya Tom Felton dulu,
Ya which is kalau gue sih ya cukup oke lah ya, meskipun gaya seberingas Tom Felton. Cuma kan gini, Draco Malfoy kan adalah orang yang dingin tapi juga loser, pecundang gitu loh. Tapi kalau di versi wajah ini ya dia masih kalem sih, masih kalem dan juga belum bisa menunjukkan bagaimana kan dia bisa mengubah ekspresinya seperti zaman-zaman Tom Felton dulu. Tapi so far dari aku sih ya cukup oke lah ya, meskipun gak sesama seperti Tom Felton dulu, tapi so far ya basic sebagai Draco Malfoy yang baru is oke lah. It's okay lah, mata birunya oke, kulitnya oke, rasnya juga oke, dan bisa dipermak dikit lah ya kalau meski bentuk face CGI itu juga apa ya, bisa mempoles menjadi wajah-wajah yang penuh orang-orang pembuli banget lah seperti itu. Oke, tapi so far aku sebagai fans cukup suka dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi gini ya, lagi-lagi ya, case Harry Potter yang paling bermasalah yang dikomentarin oleh para fans Harry Potter itu adalah Severus Snape, Pak. Itu gua nggak semikir sih, karena emang si Severus Snape ini kan dari awal putih, kenapa dibuat jadi hitam? Nah, itu diprotes oleh para fans. Tapi so far lagi-lagi ya, kita belum tahu bagaimanakah quality actingnya. Siapa tahu ketika dia pas tampil di franchise series ini aktingnya jago. Nah gitu ya, jadi kita nggak bisa menjudge sesuatu karakter yang dimana mungkin saja alasan HBO Max memilih aktor ini sebagai Severus Snape karena penjiwaannya bahkan pelafalannya jauh lebih baik ketimbang versi mendiang Alan Rickman dulu. Mungkin ya, lagi-lagi mungkin nih, semoga saja. Oke, semoga saja, karena lagi-lagi ya biasalah ya, Hollywood kan selalu kalau pilih-pilih cast kan aduh, kebanyakan juga main kontroversi, penuh dengan agenda-agenda agar demi viral doang. Jadi ya kalau gua sih pengennya buat si seriesnya Harry Potter ini ya mengenai Severus Snape-nya, please lah ya, kalau emang HBO Max mau memilih aktor ini, pastikan alasan cukup jelas karena dia bisa memerankan tokoh Severus Snape jauh lebih epic dan juga jauh lebih akurat ketimbang versi Alan Rickman dulu. Tapi so far lagi-lagi ya, ini cuma asumsiku saja sebagai penonton. Oke, lanjut ya. Kita lanjut kepada pemerannya si Lucius Malfoy yang diperankan oleh Johnny Flynn. Oke, ini yang gue lihat ya, bagaimana bentuk wajahnya ini jujur ya lebih tengil ini sih. Mungkin karena dia itu adalah aktor senior, jadi ketika dia tampil di foto ini anjir lah, tengil banget cuy. Tengil, setengil-tengilnya. Tapi gini, kalau yang aku inget-inget dulu ya, di zaman-zamannya Harry Potter kedua ketika Lucius Malfoy pertama kali muncul di film Harry Potter, gue masih ingat dia tampil itu karismanya agak cuy. Bagaimana tense-nya, bagaimanakah terornya, bagaimanakah cara dia berbicara. Jujur ya, aku cinta banget dengan karakter ini. Karena apa? Aktornya jago men, aktornya jago. Dan ketika aku lihat bagaimanakah aktor dulunya, zaman dulu ya, kita kan bicara dulu nih. Zaman dulu tuh bagus men, rambutnya panjang, jubahnya kelihatan banget kayak jubah mahal ya. Jubah mahal, bawa tongkat Slytherin, itu gokil sih. Itu zaman dulu ya. Tapi kalau ketika aku lihat dia sekarang, ya cukup oke. Dan wajahnya, wajah evil banget. Wajahnya evil, bentuk rahangnya, mukanya gimana, bagaimanakah bentuk titiknya sama bentuk kepalanya, kotak men, kotak. Dan kotak sekaligus matanya, matanya evil banget sih. Oke, bagus untuk pemeran si Lucius Malfoy di franchise Harry Potter yang satu ini. Oke, bagus. Cuman lagi-lagi kalau di versi ini ya, aku nggak tahu ya, apakah di versinya novel si Lucius itu apakah rambutnya sepanjang itu kah atau memang punya rambut yang lain? Well, aku kurang tahu ya, karena aku lagi-lagi aku gak pernah baca novelnya. Oke, tapi so far ini aku serahkan semuanya kepada para fans Harry Potter yang lebih tahu mengenai fans novelnya. Silahkan tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Aku juga mau menteorikan berbagai macam hal-hal yang aku ingin lihat mengenai peran para keluarga Malfoy ini di franchise Harry Potter. Karena di filmnya juga kita tuh sangat sedikit banget bagaimana konflik si para keluarga Malfoy ini ketika mereka tuh akan berhadapan dengan Harry Potter yang dimana itu adalah anak yang survive dari kutukan Voldemort. Hal itu tuh reveal ketika di Harry Potter yang keempat, yang The Goblet of Fire, ketika si Lucius ini akhirnya mengajak berbagai macam para anggota Death Eater untuk membangkitkan Voldemort dengan tubuh yang baru. Oke, makanya itu aku udah langsung ternyata selama ini Dini adalah pengikutnya Voldemort. Itu gue baru sih, makanya oke, bagus. Tapi di versi serial ini ya, karena ini berbentuk sebuah format series, jadi aku pengen tahu bagaimanakah
hubungan antara keluarga Malfoy ini ketika mereka awalnya menjadi pengikutnya Voldemort seperti apa. Karena lagi-lagi Voldemort ini kan adalah sosok yang bisa dibilang cukup ditakuti selama berabad-abad yang lalu. Bahkan dalam sejarahnya, bagaimanakah kehidupannya, bagaimanakah hubungan dia dengan si Harry Potter seperti apa. Ya, legenda itu akan digisahkan akan jauh lebih epic ke serial ini Pak. Karena di film aja udah sembombastis itu. Tapi lagi-lagi mengenai hubungan Malfoy dan juga Voldemort ini aja juga belum jelas gitu loh. Makanya aku pengen tahu di versi serial ini apakah bisa diperpanjang lagi, apakah bisa dikerucutkan lagi seperti apa plotnya. Jadi gue pengen tunggu itu aja sih seperti itu. Karena lagi-lagi bagiku story is a king. Karena ada hal-hal di versi novel yang belum ke-reveal ke versi filmnya. Maka dari itu dikarenakan HBO Max ini lagi menggarap sebuah serial yang udah 7 seasonnya ya. Jadi aku pengen tahu bagaimanakah plot itu akan dikembangkan dengan jauh lebih lengkap dan juga jauh lebih maksimal lagi. Karena kalau udah ngomongin series ya, wah itu udah panjang banget sih, seperti kayak zaman-zamannya CW Arrowverse dulu ya kan, udah sampai 8 season, 10 season. Udah. Tapi sama dari aku sih ya, kita cukup berarti tinggi ya bahwa si Harry Potter franchise series ini bisa memberikan sebuah dampak yang begitu bagus dan juga sukses secara pendapatan dan juga sukses untuk para fans Potterhead yang menunggu mengenai serial yang satu ini. Oke, jadi so far mengenai aku ya, mengenai dua pemeran si Draco Malfoy dan juga Lucius Malfoy ini so far cukup oke, gak ada masalah. Dan gua tunggu bagaimanakah model makeupnya, wignya, dan juga bagaimanakah sifat tengilnya mereka berdua ketika tampil di serial ini. Well, gua tunggu bagaimana hasilnya, apakah bisa menjadi lebih baik. Well, so far kita tunggu saja, oke? Nah sekarang gua serang kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai pemeran Draco Malfoy dan juga Lucius Malfoy ke series Harry Potter yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu cuma mengenai video kali ini guys. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.